Lo itu hidup sendiri di dunia ini. Gak akan ada yang mau bantu lo. Semalam gue dapet DM dari salah satu followers gue. Dia tanya, "Bang, gimana caranya mengatasi semangat yang naik dan kadang turun? Jadi semangatnya gak stabil." Ya itu yang harus lo ingat. Ketika lo jatuh, gak akan ada yang mau nolong lo. Jangankan nolong, saudara lo buat mengakui lo saudara aja kadang gak mau. Apalagi lelaki. Kalau lo punya anak lo gak bakal ngakuin lo sebagai bapak kalau lu nggak punya kompetensi jadi seorang bapak. Ketika lu punya istri lu pun juga nggak bakal mau mengakui lu sebagai suaminya. Makanya, gimana cara mengatasi itu semua? Yang pertama, langkah pertama, lu harus punya visi dan misi. Apalagi lu adalah seorang pemimpin, lu adalah laki-laki. Gue di sini di Perwira Crypto sebagai alfanya, gue memimpin kawan-kawan serigala yang lainnya. Ketika gue nggak punya visi, gue nggak punya misi, gue nggak punya keinginan yang jelas, gue nggak punya tujuan yang jelas, gue nggak bakal tahu serigala-serigala yang lain ini mau dibawa kemana. Setelah lu udah ada visinya, udah ada nih keinginannya apa, goalsnya apa, lanjut di misi. Lu harus punya langkah konkret buat menuju ke keinginan lu. Semisal kita analogikan sebagai Perwira Crypto, kita punya visi menjadi salah satu platform edukasi cryptocurrency terbesar yang ada di Indonesia untuk saat ini. Itu adalah visinya. Misinya gimana? Misinya kita pasti bikin konten dengan kualitas terbaik. Kita bakal kasih edukasi-edukasi terbaik yang belum pernah kalian tonton dimanapun. Selain itu, kita juga punya visi buat bantu teman-teman kita yang hidupnya ingin berubah. Kita pengen cetak serigala-serigala baru yang buas di market. Misinya dengan apa? Kita kasih edukasi, kita kasih modul, kita kasih mentor di dalam Discord kita. Ketika lu mau tujuan lu tercapai, ketika lu mau visi lu tercapai, ya lu harus melakukan hal yang harus lu lakukan, bukan hal yang ingin lu lakukan. Terkadang tuh hal-hal yang harus lu lakukan tuh kadang berbanding terbalik dengan hal-hal yang lu inginkan. Misal, lu harus angkat nih kamera, gue harus angkat kamera ini pagi. Sebenarnya gue nggak mau. Soalnya gue pengennya tidur, gue pengen ngerokok santai, gue pengennya berenang di pagi hari. Tapi karena gue tahu gue punya visi yang jauh di depan saya, gue pengen punya goals di luar sana, ya gue harus bangun pagi, gue harus angkat kamera ini, gue harus nyalain lightning ini. Jadi ketika kalian punya keinginan, ketika kalian punya goals, gak ada lagi perasaan atau semangat yang naik turun enggak. Karena di kehidupan kita tuh semuanya butuh bukti. Kalau kalian gagal ya sudah, kalian dicap gagal. Siapapun, anak kalian gak pernah mau mengakui kalian sebagai orang tua yang kompeten, istri lu menjauh, selingkuh, cari suami baru yang lebih kompeten, saudara lu gak ada yang ngakuin lu, itu realitanya. Itulah mengapa lu harus punya visi yang jelas dan misi yang konkret. Lu harus ingat, kalau lu nyerah, itu lu adalah orang yang paling egois yang ada di bumi ini. Mungkin lu nggak masalah ya dengan lu nggak jadi sukses tuh lu nggak masalah. Tapi masa sih di benak lu ini nggak ada pikiran kayak gue pengen nih ngajak bokap nyokap gue ke tempat makan yang enak, ke tempat makan yang eksklusif, kasih mereka rumah yang megah, lebih nyaman, lebih mewah, kasih mereka mobil yang terbaik. Mungkin kalau yang beragama Islam bisa ajak orang tuanya ke tanah suci. Masa kalian nggak pengen sih kayak gitu? Masa kalian besok nih kalau udah nikah nggak pengen kasih mainan terbaik untuk anak-anak kalian, sekolah edukasi yang terbaik buat anak-anak kalian? Kalian nggak pengen belanjain istri kalian, kasih makan anak dan istri kalian dengan makanan yang enak, bergizi dan menyehatkan? Masa kalian nggak mau? Apa seegois itu otak kalian? Seidiot itu kah kalian nggak pernah mau mikirin orang lain? Nah ini nih mungkin agak nggak relatable. Jadi zaman sekarang tuh banyak anak-anak yang sibuk mereka ngurusin hal-hal yang sebenarnya mereka nggak tahu tujuannya kemana. Kayak mereka demo-demo, itu ngapain? Emak lu di rumah, susah makannya boy. Lu makan, emak lu tuh kasih makan dulu, baru demo. Pentingin dulu diri lu sendiri. Kalau lu sama orang tua lu belum enak makannya, ya ngapain lu ngurusin hal-hal yang sendiri? Lu nggak tahu sebenarnya isinya apa kan? Lu nggak tahu kan? Kalau di luar sana tuh pejabat-pejabat nih
Lu di sini wah turunkan A, turunkan B, pilih A, pilih B, coblos nomor 1, coblos nomor 2. Di belakang tuh mereka udah ada plannya. Mereka udah salaman nih di belakang. Kalian nggak tahu. Banyak akses-akses di luar sana yang kalian nggak tahu. Jadi stop buat demo-demo yang nggak jelas kalau kalian nggak tahu tuh isi dan tujuannya. Di sini gue mau bilang ada yang namanya compounding effect. Jadi compounding effect itu nggak cuman ada di investasi. Compounding effect tuh juga ada di pengalaman, di ilmu. Jadi kalian nggak usah waktu semangatnya tinggi nih, kalau bisa digunain buat belajar. Tapi kalau lagi rendah, ya kalian tetap belajar. Tapi nggak usah sekeras waktu kalian mood. Cukup mungkin sehari sejam 2 jam baca buku. Tapi ilmu kalian bakal terus compound, bakal terus bertambah seiring waktu. Kalian pernah mikir nggak? Sejam aja kalian sehari baca buku, itu udah ada 30 jam kalian baca buku. Bahkan mungkin dalam setahun tuh kalian bisa menghabiskan dari 40 sampai 50 buku. Jadi for your information, miliarder dan bilioner yang ada itu dicetak di generasi pertama. Dan habits apa yang paling mereka suka itu adalah baca buku. Dalam setahun tuh mereka bisa menghabiskan 40 sampai 50 piece buku. Dalam perjalanan karir dan perjalanan kehidupan, kegagalan itu suatu hal yang sudah sangat lumrah. Lo tau nggak KFC, foundernya tuh baru kaya di umur 65 tahun. Dia harus mencoba nih 100 resep berbeda. Baru dia berhasil akhirnya jadi KFC yang sekarang bisa kalian nikmati. Sekarang dia jadi salah satu konglomerat yang ada di dunia. Lo tau Mark Zuckerberg, founder dari Facebook, dia hampir di DO dari Harvard karena dia ada urusan sama hukum waktu itu. Gara-gara Facebook. Ada yang namanya plagiarism dan beberapa urusan lainnya. Dia ngorbanin itu semua. Mereka berkorban. Terus lu yang lagi nonton ini, lu nggak punya apa-apa dan lu takut buat betting something yang lu pengen. Goblok nggak itu? Lu duit nggak punya, pendidikan juga biasa-biasa aja, rumah di pinggir gang, motornya Mio, motornya Beat, lu takut buat betting, lu tuh zero. Lu nggak usah takut buat betting apapun, lu nggak usah takut buat berubah, lu nggak usah takut buat start. Hidup lu nggak bakal berubah kok, santai aja. Gue pun gagal berkali-kali, nggak sekali, nggak 2 kali, tapi berkali-kali. Gue dari usaha cupang, dari usaha jual handphone, jualan jamu, jualan kaos, banyak banget usaha gue. Dan gagal, tapi gue nggak berhenti mencoba sampai akhirnya saat ini. Gue ada di sini di kantor gue bisa melihat pemandangan yang enak, dan lu yang nggak pernah mau start, cuman bisa nonton di kamera. Halo. Jadi lu harus mulai perubahan itu perlahan, secepat mungkin. Nggak usah mulu-mulu, santai aja. Yang penting sampai di tujuan, pelan. Visinya udah jelas, misinya sudah jelas, sudah tinggal kalian action aja, pelan-pelan, 1% aja per hari. Itu growth-nya kalau kalian tahu selama setahun itu diri kalian udah berkembang sekitar 365%, which is itu 3 kali dari diri lu hari ini. Cara mengatasi bosen tuh gimana? Bosen tuh udah wajar banget. Gue di sini juga bosen sebenarnya. Tapi ya itu tadi, gue di sini karena gue bertanggung jawab atas hidup gue dan hidup orang-orang yang gue cintai. Sebosan-bosannya gue, semalas-malasnya gue tetap angkat kameranya. Gue tetap kasih edukasi ke kalian. Gue pengen nyelamatin kalian juga. Gue cuma pengen sharing nih apa yang udah gue lakuin, dan ya siapa tahu ini bisa membantu kalian. Bosan itu udah pasti, tapi gimana cara lu buat ngelawan itu? Kalau lu udah punya visi dan misi yang jelas, harusnya itu bukan tantangan besar bagi lu. Semakin banyak lu menunda-nunda mengerjakan suatu hal, semakin lama juga hasil yang ingin lu inginkan. Contoh, analoginya simpel aja. Ketika lu menunda pekerjaan itu sehari, itu kesuksesan bisa mundur itu mungkin 2-3 hari ke depan loh. Karena bakal banyak momentum-momentum yang bakal kalian ciptain dari kalian mulai. Jadi kalau kalian mulainya mundur, ya kesuksesannya juga mundur. Jadi kalian jangan pernah ngeluh kalau, wah kok hidup gue gini-gini aja. Ya nggak usah ngeluh. Lu aja nggak pernah mau mulai. Gimana mau lu berhasil? Mulai aja lu, besok aja, santai dulu. Ini dikerjain, besok aja, santai, masih muda, having fun. Ke warkop dulu kali, ML-an. Nyantai dulu. Masih umur berapa sih? 20. Umur berapa sih? 19, santai aja. Kayak dikejar setan aja lu hidup.
Jadi menurut gue di dunia ini tuh sangat adil ya. Dunia ini tuh kasih jalan ke mereka yang mau berubah, mereka yang mau mencari jalannya, mereka yang konsisten di jalannya, mereka yang mau memulai. Yang nggak mau memulai gimana ya pasti hidupnya di situ-situ aja. Yang terus mencaci maki nih, mencaci maki hal-hal yang di luar kontrolnya pasti di situ aja. Dia nggak bakal maju. So kalian jangan sampai jadi orang yang kayak gitu, itu sangat menyedihkan pasti hidupnya. Setelah nonton video ini, gue yakin ada beberapa golongan dari kalian yang berubah jadi serigala yang haus dengan keberhasilan. Tapi ada beberapa juga yang mereka skeptis dengan omongan gue. Dan menurut gue itu nggak apa-apa, nggak ada ruginya di gue. Niat gue di sini satu, gue pengen bantu kalian. Gue tunggu perubahan lo. Gue Farid Ahmad, see you.